ini dia mensifati ketika alam semesta ini bergerak, gerak itu adalah af'al. Pertanyaannya adalah yang mana yang dikatakan sembah tadi? Tuhan adalah pangkat, bukan dia itu. Tuhan adalah pangkat, bukan dia itu. Allah adalah nama. Alam semesta ini dizahirkan itu sifatnya. Bergerak alam semesta ini itu adalah af'alnya. Jadi yang mana yang disembah ketika sholat tadi? Tuhan itu adalah pangkat. Nah ini mau dijahil. Nah, kira-kira siapa yang mampu mengantologikan atau teologi kan? Teologi sama ontologi. Silakan. Izin, izin sekali-sekali ngomong lah. Itu ketika kalau kita masih mengakui sebagai khalifah, jadi ya menyadari sebagai manusia hamba. Jadi ada dua, hamba ada Tuhan. Nah kalau kita masih mengakui hamba ya harus menyembah di situ. Oke, saya analogikan lagi ya melalui ontologinya, bukan teologi lagi, tapi ontologi. Ontologinya begini. Memang jika di wilayah rumah saya ini ada RT, RT itu adalah pangkat. RT itu punya nama contoh Pak Abdul. Abdul itu atau Pak Abdul itu adalah nama. Sementara saya belum pernah berjumpa dengan yang namanya Pak Abdul tadi. RW saya ketahui itu adalah pangkatnya. Mana yang Pak Abdul tadi, pemilik nama tadi? Tentu saya harus mengenalnya. Itu namanya iman. Iman itu tidak harus dikenal dengan wajah atau dengan rupa. Iman itu keyakinan, kayak angin itu. Melihat angin itu nggak harus dengan menyentuh. Baik, jika yakin, sudah meyakini di situ bahwa di situ ada RT, ada nama RT-nya. Bagaimana caranya sampai ke tingkat hakul yakin? Hakul yakin, bukan yakin saja, hakul yakin. Langsung kepada pucuknya. Keyakinannya dengan melalui kesadaran. Melalui kesadaran sifat kah? Af'al kah? Sadar itu ada dua, sadar diri dan sadar Allah. Sadar Allah apa? Itu berketuhanan itu, Tuhan sendiri. Tapi kalau sadar diri ya kita menyadari bahwa kita adalah hambanya. Ontologi menjawab itu asma, Allah asma. Oke. Kalau menyadari berarti menyadari bahwa ada sifatnya. Af'alnya yang mana? Af'alnya yang mana? Tadi itu jawabannya asma dan sifat. Af'alnya yang mana? Segala macam ciptaan yang ada. Bergerak dia. Nah, itu af'al. Oke, segala ciptaan. Nah, zatnya yang mana? Asma, sifat, dan zat sudah dijawab. Zatnya yang mana? Asma, sifat, dan af'al sudah dijawab. Zatnya yang mana? Ini ontologinya. Zatnya yang mana? Dia bukan zat. Zat itu pangkatnya. Dia pemilik zat. Zatnya yang mana? Coba. Ini lagi mode jahil aja. Kesimpulannya begini. Sudah dipraktekkan tadi sama kawan bebuyutan saya tuh, Pak Birahi itu. Ini. Kalau ingin tahu keimanan, lihatlah Islamnya. Atau lihatlah lahirnya. Begitu aja. Kalau ingin mengetahui keyakinan, lihatlah imannya. Iman, yakin. Yakin itu berarti di sifat. Zatnya yang mana? Yang merasa barangkali ya. Yang merasa. Yang merasa itu af'alnya. Kalau di kajian sifat 20 itu basor. Mudah-mudahan nggak ada penyakit stroke di room ini. Cobalah kalau otak ngomong angkat tanganmu, kata istrinya kan. Suaminya bilang sudah saya suruh tangan saya angkat nih, tapi nggak bisa diangkat. Itu gerak kan af'al. Basornya nggak diizinkan lagi, tajalinya putus. Jadi yang ditanyakan itu imannya, Pak Ustadz ya. Ya. Zatnya Jadi jangan panggil Ustadz, saya lagi mau jahil ini.
Ya. Jadi iman itu ada dalam Usman aja. ada dalam kolbu sebetulnya. Kolbu itu asma. Zatnya yang mana? Jadi kolbu itu merasakan hadir. Merasakan dalam hadir. kolbu itu. Iman itu sifat. Iya. Zatnya. Jadi merasakan hadirnya Allah dalam hati. Jadi segala sesuatu itu ingat kepada Allah itu dalam hati, bukan ucapan. Oke, saya masuk di sini ya. Ini langsung balik kepada diri masing-masing ya. Ya. Ketika sudah menyatakan hadir Allah, hudur hati ya, hadir Allah. Jangan sampai hanya di saat takbiratul ihram itu setelah keluar dari selesai sembahyang, udah nggak hudur lagi gitu loh bang. Harusnya kalau sudah bilang hudur itu hudurnya dia tuh keterusan gitu, bukan hudurnya di saat takbir aja. Betul. Jadi gini ya, makanya ketika di saat takbiratul ihram alif lam lam ha itu apa buah daripada persembahan? Ini bicara hamba tadi kan, apa buah dari persembahan hamba kepada Kembangkan narasi Tuhannya? buah tadi. Kembangkan narasi buah tadi itu larinya ke zat. Kembangkan narasi buah tadi. Buah daripada persembahan itu kalau saya runutnya kepada iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Bagaimana saya hendak menyaksikan dan merasakan apa yang buah yang sudah dipersembahkan itu. Nah, di situ kita masuk lagi di situ. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Sudah benar-benarkah keempat itu kita serahkan secara mutlak yang sudah disempurnakan? Di situ kita masuknya di situ. Biar kita tak jahil lagi gitu. Yang sudah sadar harus melaksanakan semuanya, keempat itu harus dilaksanakan. Bukan Itu harus, yang memiliki kesadaran. Di situ bukan kata harus lagi bang, tapi itu sudah bicara hal keadaan. Tidak menyatu. Tapi ini ditanyakan tadi, saya tidak mampu. Silakan jawab. Oke. Jadi di situ ketika takbiratul ihram ini secara bodohnya saya ini tidak hatam tuh Al-Qur'an tuh. Saya cuma ngajinya sampai mukadam, sampai anakum, ainakum, innakum gitu. Cuman sampai situ saya ngajinya. Akan tetapi di situ harus kita sadari di takbiratul ihram itu tersaksikan dia saat ini telah lebur ia kepada ruh itu. Dan itu bisa dibuktikan secara mata telanjang. Di kenyataan ini bisa. Ada kalimat tadi itu, ruh. Ruh itu tinggal dijawab saja. Jika jawabannya benar berarti itu zat. Ruh itu sifat biwa zat atau mulianya asma memandang sifat. Ruh tadi. Jawabannya pilih aja. Pertama atau kedua? Hanya bisa. Jawabannya adalah pertama tadi. Jadi di situ bang, memang tersaksikan tuh. Kalau bisa, kalau dinyatakan itu di dalam setelah selesai itu hendak kita sembahyang, itu loh bisa kita buktikan. Contohnya saya ini di bawah terik matahari, bayang itu hilang atau tepung dihambur ke atas lantai terus berjalan di atas lantai, masih ada jejak kaki di situ. Nah ini secara pembuktiannya gitu. Oke, udah pecahkan zat tadi kan, udah pecah zat tadi. Kita satukan lagi dalam kerangka berpikir tauhid. Yang pertama sifat af'al asma zat. Dia bukan zat. Dalam konsep runutan tadi saya ulangi narasinya yang mode jahil ini, mode jahil ya. Zat itu adalah pangkat. Jika dia mensifati dirinya dengan namanya Allah, asma itu dizahirkan alam semesta ini, dia mensifati. Ketika bergerak alam semesta ini, maka gerak tadi adalah af'al. Sepakat di situ dalam narasi jahil. Zat adalah pangkat. Ketika zat tadi bernama, namanya adalah Allah. Pertanyaannya, kan tadi sudah dijawab. Zat tadi adalah pecahan dari ruh tadi, tiupan. Nah, sekarang begini. Dia bukan zat. Apakah cocok di situ kalimat laisa kamislihi syai'? Jika cocok, berarti Tuhan tadi dalam narasi saya dibenarkan bahwa Tuhan tadi adalah pangkat, Allah adalah nama, dizahirkannya alam semesta ini dengan ridhonya, maka itu adalah sifat. Ketika alam semesta ini bergerak, maka gerak tadi adalah af'al. Yang mana yang dia? Nah, yang mana dia? Dalam posisi sholat nih.
Yang mana yang dia? Itu ontologi, bukan itu ontologinya begitu. Dikosong. Boleh, pandangan begitu boleh. Yang lain mungkin ada. Pandangan salah. Kosong adalah isi. Jawabannya pernah kemarin Kosong saya adalah diskusikan isi. sama host itu begini. Lebih dahulu mana azali sebelum dia bernama diketahui dia adalah nuktah daripada kodim. Lebih dahulu mana azali daripada kodim. Kemarin sudah dijawab sama hostnya tuh. Sudah. Dia duluan azali. Duluan Sudah. azali. Ya. Siap, dokter. Sudah ikut. Gini ya. Iya, dokter. Kalau disebut Allah berarti kalau kita tersebutnya asmanya Allah berarti situ masih bicara sifat af'al dan zat gitu loh. Kalau sudah kita masuk kepada intisarinya ya bukan lagi ke situ, tapi di balik itu tidak bernama, tidak bersifat, tidak beraf'al dan tidak disebut zat gitu loh. Karena zat itu hanyalah kalimat untuk dinisbahkan supaya diketahui gitu loh keberadaan wujud mutlak. Jadi Itu hanya secara kajian saja. Tapi kalau di kajian maka di situ birahi ini ke R7. R7 di situ sudah tersaksikan gitu R7. Iya. Makanya orang sholat itu sadar. Kalau saya turun hendak ke napas ketika takbiratul ihram itu kan napas tuh dia naik. Berhentinya napas itu di mana sehingga dikatakan sholat itu mati. Makanya seseorang apabila dia hendak mengangkat takbiratul ihram tidak mengikuti jalan napas atau di mana ketika seseorang itu meninggal mati dia tidak mengetahui jalan napas itu kembali ke mana maka dia kebingungan. Tak ada jalan. Bolehlah tanya sama guru-guru yang ada di daerah mana. Kalau saya dari Sulawesi, Saya lanjut ya. Itu harus tahu jalan napas di situ. Jadi di awal ada yang di mana menjawab berhentinya napas sampai dikatakan sholat itu mati. Iya. Jadi begini. Tadi di awal ada yang menjawab yakin. Yakin itu adalah tingkatan muridin. Yakin. Silakan sedikit lagi. Oke, sekarang begini. Bagaimana mencapai itu? Itu yang mau saya tanyakan. Bagaimana Dengan gerak olah badan. Gini host ya, ini saya secara mode jahil Kita masuk pada makanya saya bilang begini. Untuk mencapai itu ada torikohnya. Semuanya. Jadi saya Sunan. Gini ya host ya, ini nama birahi ini saya namai. Sudah masuk ke situ nih host nama saya nih. Barang intim rahmatillah ini ya. Ya. Jadi sangat intim ya. Coba jangan dipelintir. Iya. Makanya ini tentang bagaimana cara bertakbir. Jadi ini soal torikohnya. Inilah yang buat kita berbeda-beda sampai 300 cara. Tetapi yang umum itu adalah diolah dengan gerak nafas. Jadi itu umum. Sinergi antara hati, ucapan. Ini umum ya. Makanya saya jelaskan ini yang umum. Turun itu tadi host. nafas seperempat. Tuh. Ya. Ya, jadi Allah seperempat nafas. Allahu Akbar. Setelah itu tarik nafas full. Di situ akan terasa. Itu torikohnya. Ini yang umum. Oke. Coba silakan dicoba. Oke. Kalau Silakan masing-masing dicoba. Oke. Tarik. Kalau kayak gitu salah bos. Nanti dulu. Takbir di situ ngangkat tangan itu tarik napas di situ terus tarik di situ. Setelah kita ini udah melihat di situ di depan kita udah nyata baru mengatakan Hu Akbar di situ. Di situ keluar. Sabar. Kenapa? Nanti dulu. Jangan dulu langsung bilang salah. Jangan dulu. Jangan apa yang kau lihat. Dengar dulu. Apa yang kau lihat? Saya bilang ini ada 300 cara. Yang pertama ini yang umum. Tarik nafas seperempat. Muncul sedikit kekuatan, tarik dia. Silakan praktekkan. Allahu Akbar. Seperempat tek gitu. Makanya artinya itu termasuk sudah metode gerakan silatnya itu sudah ikut di situ.
Iya, saya pernah ngelihat. Tarik nafas Bentar, host. Ya, betul ya. Jadi banyak ya. Kalau saya ini host, saya tidak belajar lewat guru saya ini host. Guru berdaging ya. Tapi ada saya guru berdaging juga nih. Jadi gini host ya. Ya. Di kala takbiratul ihram itu, saya napas itu bukan saya buat-buat. Tak ada kehendak saya untuk tarik. Iya. Enggak ada di situ host. Kalau saya ya bentar. Nah, itu secara umumnya ya. Itu secara umumnya ya. Iya, betul. Saya akui itu secara umum. Tapi kalau di saya itu host, dia bukan napas yang ini. Bukan, kalau saya host. Tapi di situ ada napas, ada napas di mana dia ditarik tidak terasa, keluar pun ia tidak terasa. Dan kedudukannya ada pada Itulah makam maksud. tubuh manusia. Ya. Dan itu hanya kau bisa rasakan pada seperempat napas. Lewat dari itu setengah, Host, dia akan sampai ya. saya kutip di saya, maaf ya saya potong. Maka di situ akan ketahuan terpercaya kenapa di mana Jibril itu tidak sampai gitu loh. Waktu Isra di mana Jibril itu tidak sampai, maka di situ akan terketahui. Oh, di sini yang Jibril yang tidak sampai gitu loh. Ini harus dijalani, dialami bukan tidak. Ya, makanya ini yang butuh guru. Tidak boleh memperhatikan sendiri. Ya, gini ya saudaraku ya. Kalau di saya ini saudara, ini bukan saya temui di guru berdaging, bukan. Tapi yang dalam ini yang hendak mengajari saya gitu. Jadi mohon maaf kalau Ya. dalam bahasa Makassarnya begini itu bos. Ah. Ya. Tepualan lolombonena, artinya sempurna dunia ini beserta isinya. Iya sudah Itu istilah tarekahnya. sudah tersempurnakan gitu. Sudah tersempurnakan. Iya, itu. Makanya Jadi kalau bahasanya itu tepu, kalau orang Makassar mungkin menyebutnya begini. Tepualan lolombonena. Tidak ada lagi. ya itu. Sempurna alam artinya. Ya, sudah. Jadi Di itu ada situ. gerakan bang. Ada Tapi- puncak ya. Nah, di situ. Di situ ada puncak itu. Itu yang naik turun, bukan keluar masuk. Host, Ini yang gini. masuk adalah yang naik Gini, turun, host. halus. Ini yang naik Oke. turun, bukan yang keluar masuk. Bukan. Di situ mana yang dia Jadi tiada bukan di turun. hidung, bukan di hidung. Iya, Bos. Bukan. Di situ akan terketahui mana yang napas tiada masuk, tiada keluar, kedudukan di batang tubuh itu di Kalau mana. narik napas lisan itu mengucapkan Allah, Betul, itu betul. nggak lewat hidung napas itu tarikannya itu bos. Tunggu sebentar. Jadi di situ harus di situ bukan sembarang di situ ya. Makanya saya host tidak boleh ya. Kok ini. Ya pantang saya untuk Tak membuka boleh. kaset telanjang ya. Pantang saya bagi saya telanjang di sini. Nah, jadi di situ harus diketahui di mana itu martabat atau kedudukan napas dia tidak masuk tiada keluar. Saya bilang itu napas cinta, aku bilang ya. Napas cinta. Ketika kalau di saya host, Ini udah jahil ini. kalau di saya host, ketika takbiratul ihram itu ya, ketika takbiratul ihram itu, kalau di saya pekerjaannya Yahudi, Majusi, Nasrani itu kuselamatkan semua itu. Kalau di saya nih, ketika takbiratul ihram itu. Nah, Ya, memang maka begitu. disempurnakan semua Ya, di begitu. situ. Jadi, tapi ini kalau abang ya, insya Allah ya. Ini. Ini yang dibilang orang-orang sesat loh bang. Ah, iya, jadi di situ bang. Iya. Makanya di situ. Jangan ikuti saya ya. Makanya di situ kenapa? Walaupun saya berdiri ruku, kalaupun tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, isyarat. Maka di situ aku sempurnakan semua tuh. Maka di mana saja aku menghadap, di situ wajah Rasulullah. Bukan Ka'bah, bukan Baitullah, tapi Rasulullah. Ya, itu kiblat saya tuh. Itu kiblat saya tuh. Bukan. Ya, Pak Iya. Kiai, Tapi mumpung di sini ada makanya dokter. begini bang. Boleh nggak Ya, kita pakai pembicaraan analogi ini sebenarnya farmasi? itu nanti dulu R7. Nah, di situ, woi saudaraku ya, Bang Andi. Di situ kalau sudah mau kunyatakan takbir itu bukan pakai tangan lagi gitu situ. Kalau saya tuh takbir itu bukan dengan tangan, Tidak. bukan tangan Tidak. terangkat. dia bukan. Selamat tersesat. Kita bergerak, ini yang saya sebut. Kita bergerak dengan geraknya. Kita melihat dengan matanya. Kita mendengar dengan telinganya. Tidak ada.
Ini Oke. bukan napas yang keluar, Bang. Bukan, Kenapa bukan. dia seperti Ilmu dia yang harus terisi? disampaikan Kenapa dia harus terisi? Ya, Sudah bang, Ya, sudah. ini kan torikonya. Kenapa dia harus terisi? Kenapa dia harus terisi seperempat? Karena dia harus bertenaga. Hmm, hmm. Ta- Kalau tidak bertenaga, dia diculik jin. Iya, ini tapi Kang Andi, takdir saya loh, bukan Iya. lagi tangan terangkat, takdir saya di mana saja saya mau menyatakan itu kapan saja. Itu sudah menjadi hak Iya. saya itu. Itulah yang namanya. doim, Iya. doim. Tetapi iya. Sholat baik. Itu sholat daim Makanya- tadi, sholat daim. Bang, Cok. Abang lihat ini kalau saya lagi tarik nafas. Sebenarnya tidak ada tarik nafas yang turun ke jantung. Tidak ada. Tidak ada. Itu Bang Andi, saya dibilang begini ya, rokok itu bahaya loh, ada nikotinnya. Tapi saya tahu di mana saya daur ulang nikotin itu sehingga jadi suci kembali. Tahu saya. jadi tidak sakit ya, tidak ada bilang oh pengaruh pada paru-paru, tidak. Alhamdulillah ya. Nah, Jadi begini Bang, ini tadi saya beli 6 bungkus. mm, Sudah 1,5 ini, sudah habis 1. mm, Ini sudah setengah. Mari pagi. Birahi, itu kalau takbir yang ini kita bicara sholat ya, jangan lagi pada saat naik sampai hanya di tenggorokan atau naik sampai dan terkening atau langsung ke ubun-ubun, yang mana Birahi? yang itu secara torikahnya yang abang sebut tadi. Toriko. Jangan disebut di sini. Ini kumpul syariat. Nanti anak-anak praktek. saya langsung Gini ya, Bang Rahman, saya sudah berikan clue tadi. Saya tidak boleh telanjang Itu- di sini karena apa? Itu bukan wadah saya untuk Itu- menyampaikannya, bukan. Itu Bukan. tugasnya Abdul Qadir Jailani. Iya, itu Tugasnya bukan. Abdul Qadir Iya. Jailani, Kalau Sasilia. iya, Bukan ya, ranah kita. kalau saya hendak menjabarkan di sini berarti saya apa? Sudah merampas sisi tak beradab lagi di situ. Cukup saya gitu loh. Yang boleh diceritakan saya ceritakan, yang Iya. nggak boleh saya ceritakan pantang saya untuk menceritakannya gitu. Ya, jadi ini sama. Harus berisi. Oke, ini yang ada Coba, barusan tepeng di bawah ini kan. Mm-mm. Saya itu Bang Birahi sama Bang R7 ini cuma pakai bahasa hati. Oh ini dia maksud. Ya, gitu. Kalau Jadi, saya bilang, begitu kalau saya bilang, maksudnya. iya. Kalau saya Makanya bilang di sini begini, tuh ah, tidak pernah kami membahas toriko. Ya, makanya di room saya itu room syariat. ya, ini ya Kandi, saya baca tepingan di bawah ini. Nafas, tanafas, anfas, nupus. Saya nggak mengerti dengan istilah-istilah seperti itu. Kelihatannya ini temanya Bang. Saya bukan pakai istilah nafas, tanafas, anfas, dan nupus. Kalau sudah betul-betul keempat napas itu sudah sempurna, bersih, dia suci lagi disucikan, saya mau minta pembuktiannya. On cam naik, saya mau lihat bisa nggak diadakan di dunia besi itu bisa putus dengan napas. Besi. Kalau sudah betul-betul. Sebentar. Itulah yang saya maksud. Bentar saya jawab. Makanya itu kalau saya pakai kaidahnya Gini, iya. itu tadi yang saya sebut. Orang Makassar tahu itu. Saya jawab lah. Karena gini Bang ya, Bang Andi ya. Saya jawab lah. Ya, karena gini Bang Andi ya. Setelah saya nyatakan itu. Tanah pun bisa meredam api. Saya nggak kira-kira. Ini sudah pernah saya praktekkan di komal seseorang sama Pak Birahi ini nih. Lupakah dia? Nah, ya, gini ya Bang ya. Karena Bang Andi setelah nafas apa namanya? Nafas, tanafas, anfas, nufus itu yang menyempurnakan siapa? Harus mengetahui di situ. Yang menyempurnakan siapa? Ibarat begini ya, saya bilang begini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah. Gitu ya yang menyempurnakan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ya. Rasulullah. Nah, maka di nafas, tanafas, anfas, nufus itu yang mana yang menyempurnakannya gitu loh. Martabatnya di mana di batang tubuh manusia sehingga Kang Andi begitu saya nyatakan kekedikdayaan besi itu bisa putus loh hanya dengan tiupan napas. Iya, tapi jangan sih. itu bukan perintahnya. Saya jawabnya nakirah lafi amri. Kalau Abu Bakar menjawabnya al ajizu anal idra. Abu Bakar. Jadi kayak begini. Kalau ada Bang Birahi, mohon maaf saya bilang begini. Kalau ada getaran itu, maka biasanya saya cepat bantah orang yang
menjelaskan itu. Karena sejatinya mereka tidak tahu. Kalau orang yang paham itu tarikannya ada. Ya, gini Kang Andi Jadi ya. ketika mereka masuk pada itu. Di situ baru saya mengenalnya. Oh, ini yang disebut si Daud itu loh. Kenapa besi itu bisa selembut sutra? Saya tahu ini getar badan saya ini Bang Andi. Mengepul dada saya ini bukan tidak. Dia mengepul. Sejujurnya Bang, Minum air bang. kalau saya itu abang boleh Google satu posisi, saya pernah rasakan begini posisinya Bang. Ini pengalaman pribadi saya. Abang boleh Google, ada itu. Jadi saat itu saya berada di 40 barisan. 40 barisan itu di belakang saya, ini ada 200 orang lebih. Begitu terdengar suara tembakan, itu tidak berhenti selama 2 jam. Lebih 200 orang yang tumbang kena peluru. Jadi luka, banyak yang luka. Tapi saya yang berdiri paling depan kok tidak kena. Kenapa? Saya bilang saya bersembunyi dari balik napas dengan kekuasaan Allah. Jadi itu jangan main-main dengan itu sebenarnya. Iya, Itulah masuk ke kenapa rahasia. saya takut bicarakan itu di kumal saya. Makanya saya Karena bilang, itu menjadi rahasia ilahi. ya, makanya saya bilang napas Makanya cinta tidak aku bilang. diumbar. Aku bilang itu napas cinta. Iya. Kalau sudah masuk ke Karena ranah situ, Kang napas cinta Andi. itu bukan keluar dari Bukan, masuk iya. hidung dan keluar hidung, bukan juga dari mulut, bukan juga dari lubang gitu. Bukan. Makanya dengan napas cinta itu bisa saya junub di situ ke 9 lubang. Nanti Dengan kamu- napas cinta itu. Bentar, R7. Bentar R7. Itu napas cinta itu yang disebut itu air 9, 7, 9 lubang itu sucikan dengan napas cinta. Ya. Nanti kamu kena fitnah Pak Birahi. Suka kali dia kena fitnah. Loh, ini Nanti kalau kena fitnah. Suka kali dia Nah, kena fitnah. kebetulan aja sama. Ini saya dapat dalam mimpi. Jadi itu kita akan kena fitnah. Ini diajarkan oleh seseorang dalam mimpi yang pakai putih sehingga saya bisa dapat ini. Sebenarnya ini juga were sebenarnya. Were. Kalau orang Bugis itu were. Itu Karena yang gini, dimaksud sekali yote puala lolombonen. Iya. Ya. Karena Bang pendek Andi. sekali tuh. Ceritanya ini. Pendek sekali. Ceritanya ini waktu ujian tenaga dalam. Ini saya pakai. Saya coba pakai la ilaha illallah. Betul-betul tumbang semua. Padahal ini saya baru masuk. Baru masuk ini. Baru murid baru. Nah seperti itu. Jadi saya praktek itu. Oke. Kang Andi. Apakah Kang Andi ini maaf saudara ya maaf. Kalau sudah menemukan di mana kedudukan napas cinta, sudahkah Bang Andi membersihkan 9 lubang napas, 9 lubang itu dengan napas cinta? Ya, Kalau ada sudah lah. dibersihkan, Saya tinggalkan. Kalau begini, sejatinya Bang Bira, saya secara pribadi meninggalkan dunia itu. Itu banyak fitnah. Hanya tinggal saya pakai ini ayat Al-Quran sebenarnya. Dia suka kali Saya kan. orang syariah. Suka kali dia dari saudara, ya kalau saya Bayangkan ya. Makanya saya bilang Bang Bira, itu saya tidak tahu. Mungkin sekian liter darah teman-teman itu saya minum gara-gara itu. Karena ketika itu muncul, aduh, saya itu nekat. Bukan sekali 2 kali terjadi kejadian itu kalau itu muncul. Karena kadang itu teman-teman kalau sudah pulang berjibaku, ini saya tidak berani karena ini komal terbuka dan orang yang punya mendengarkan bilang tidak bohong. Pernah kami itu pasukan mereka itu 4.000 orang. Kami cuma tersisa 173 orang. Tapi dengan rasa kami berhasil menguasai 94 hektar itu dengan kekuatan 170 melawan 3.000 orang. Kami kuasai 94 hektar. Dan itu menjadi fitnah. Karena apa? Jago dia. Dibilang seperti itu, luar biasa. Hilanglah semua, hilanglah semua pelajaran yang kita berikan. Saya izin Karena pamit apa? dulu ya. Dinisbahkan kepada kita, bukan lagi kepada Tuhannya. Mau siap-siap ini. Pak Birahi, nanti kalau buka komal undang-undang saya ya. Belum selesai saat tadi sudah mau pergi. Jumpa kangen. Bahas dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. salah. Ya, jadi fitnah itu. Ya. Oke, gini Kang Andi ya. Jadi saya memang agak terbuka ya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di saya Kang Rayu Andi, Store, kalau di saya Kang ini ada Andi, guru saya nih. Ya. kalau di saya itu Kang Andi kok
itu sifat perintah itu saya rasakan gitu. Kalau sudah timbulnya sifat perintah, aku rasakan itu sifat perintah, maka berarti di situ ada yang harus saya tegakkan itu. Ada penegakan di situ. Kalau belum muncul itu sifat perintah, maka di situ aman-aman saja bagi saya itu, berarti masih aman. Tapi kalau sudah dia muncul sifat perintah, saat itu pula saya di sini, saat itu pula saya di sana. Ya, saya mengingkari itu. Kalau saya ingkari itu. Ya, soalnya akan membuat dunia fitnah itu. Jadi saya menyebut nama satu tadi itu, Ustaz. Ada itu namanya Ustaz Arifin Assegaf. Itu dulu di tahun 93 kami sholat Jumat di masjid kampus. Ketemulah kami makan di kantin. Kau sholat Jumat di mana? Kami tidak sholat Jumat. Dia bilang kami sholat Jumat di Islamik. Siapa yang baca khutbah? Ustaz Arifin Assegaf. No, saya baca khutbah. Saya sholat masjid di kampus. Yang baca khutbah Ustaz Arifin Assegaf. Bertengkarlah kami. Tentu itu. Hei, jangan begitu. Jangan bikin fitnah sama ustaz guru kita ini, kan begitu. Oke. Jadi begitu kami ketemu tanya, dia cuma tersenyum. Oke, ya. Jadi itu Iya, Bang. pembelahan maksudnya. Iya, Bisa oke, Bang. ada terjadi seperti itu. Tapi Oke, Bang Andi ya. Anggaplah saya ini aibmu ya. Anggaplah saya ini aibmu dan engkau itu aib saya ya. 2 tahun, bahkan 2 tahun. Saya ini Bang Birahi 2 tahun berkumal, baru kita seterbuka ini di sini nih. 2 tahun berkumal, barusan saya bicara terbuka begitu. Biasa tidak pernah. Ya. Alhamdulillah. Karena saya tahu yang abang tanyakan itu toriko dan tahu batasannya. Iya, saya Makanya juga kita tidak tetap selalu menyebut toriko apa kau gitu. kalau saya Kang Andi, saya bilang bukan, kalau di saya bukan ada toriko ini majin, enggak. Saya sebutnya yang diperjalankan ke saya itu, saya bilang itu toriko besi. Saya besi, tarekat besi saya bilang. Tapi ini Makanya saya bilang toriko dan cukia. ya. Jadi kalau di saya Toriko dan itu cukia di TikTok ya. ya gitu. Saya melebelinya toriko besi gitu. Kenapa saya bilang toriko besi? Belum sampai. Karena kalau bagi saya besi itu dia media daripada nafsu itu. Media. Jadi besi itu cerminan saya gitu. Cerminan diri saya aja tuh. Itulah kenapa Al-Quran itu ada Al-Hadid. Al-Hadid. Ini jago ini, Mbak Ila ini anak ini. Ini Ila ini jago ini. Oh enggak ada jagonya dia di depan saya, enggak ada jagonya. Kau datang dengan Jago ilmu, aku itu. hujah. Dia Aku bisa jago datang dengan ilmu. Jangan Bu. Ila ini jagonya jago, dia bisa melunakkan besi. Oh iya. Keras-kerasnya Iya. besi itu. Iya, betul. Jago ini. Jago dia. Dia juga bisa Gila, ini melahirkan jago, ya. besi saya. Beliau juga bisa melahirkan besi saya. Kenapa disebut-sebut? Saya bilang jago, bisa melunakkan besi dan bisa melahirkan besi. Besi Satu-satunya di berkarat sini. tapi bisa saja dimakan, Mas. Tapi Iya, ada satu-satunya. itu Bang. Ada Besi berkarat saja bisa dijadikan emas, apalagi kalau cuma jahanam. Kalau bisa Ya, melunakkan luar besi, biasa. saudaraku Birahi, apa tidak ada efek samping? Tidak ada Om. Kalau saya tidak ada efek samping Om, karena besi itu hanya cerminan untuk diri saya gitu loh. Bahkan saya ketemu. Iya. Kenapa kalau ilmu Allah harus ada efek samping? Tidak ada itu. Jadi sebentar Ilah. Jadi Bang Rahman, besi itu hanya cerminan diri saya, nafsu saya itu. Saya bilang besi itu nafsu saya gitu. Jadi makanya di situ saya kenal itu setiap nama besi dan kedudukannya di saat itu di mana dan fungsinya apa di dalam nyata tuh. Saya tahu. Setiap warna pun ada manfaatnya di alam semesta. Saya tahu. Saya bilang saya tahu karena saya diperjalankan di situ. Lewat besi saya keluar dulu diperjalankan. host, luar biasa. Host Iya, sudah iya. diperjalankan itu sangat luar biasa itu berkah Iya, sekali iya. itu. Siap. Ya. Kan karena gini ya. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Iya, iya. Akan tetapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan tetapi ini host, ini tidak boleh menjadi kebanggaan. Bagi saya ini adalah Sorry, karunia. terpencet tadi HP-ku langsung keluar dari Ini karunia untuk saya ini. Karunia yang luar biasa ini untuk saya ini.
yang disebut-sebut itu di besi ini, saya nggak perlu menyebutnya, nggak perlu saya sebut itu. Nah, karena saya di waktu Apakah itu, kau seorang pandai besi? Saya begitu Bang Birahi, saya belajar ilmu besi itu dari Ternate, Papua. Ya, makanya saya banyak hafal mantra-mantra besi. kalau Anti tambaga abang, wajah, besi Nggak kurasa. usah. gini bang ya, itu kalau di saya bang, Itu di masa muda. ya kalau di saya bang tidak diajari, kalau di saya tidak diajari begitu. Saya tinggal menghirup semua itu, kuhirup, bukan dengan napas ini, bukan, tinggal ku ambil semua karena itu hak saya. Kalau saya bilang itu hak saya, karena saya lebih tua daripada besi itu. Saya Torika itu Bang, kata ya, Tareka. ya, orang bilang Toriko, Kalau ya. bahasa kami itu Tareka. Toriko, Kalau Toriko. Oh, Toriko, ya. Tareka. Hmm. Makanya belajar dari guru ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia diperjalankan itu. Dia bilang di saya apa? Halusi lagi saudaraku, kata dia. Karena apa Bang Andi? Beliau di hadapan saya itu, beliau nengok aja besinya itu cair macam apa ya? Apa itu yang pakai emas itu buat yang ini emas itu? Ibarat timah yang kena api. Dia mencari begitu. Ibarat timah yang kena api. Nah, di situ coba ke tema aja Bang Bira, nggak usah bicara besi. lo ini masuk ke sifat salat Nabi ini. Emangnya besi itu bukan? Kamu sholat itu sedang menundukkan besimu, nafsumu. Gimana sih kamu ini? Besi itu kiasan bang, kiasannya aja. Ya, harus dibagi-bagi bicaranya, nggak boleh dimonopoli sama birahi terus itu. Jadi saya ambil kesimpulan, Saya gini ingin bertanya, tapi saya memulai dari mana pertanyaan ini? Sementara sifat salat Nabi ini kan belum ada narasi dari host, supaya saya masuk pada pertanyaan. Coba host bisa menjelaskan nggak sifat salat Nabi itu seperti apa? Jadi begini Bang, sebenarnya ini tentang pelajaran syariat. Ini saya kupas-kupas tentang sifat salat Nabi ini dari salah satu buku. Jadi buku ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Jadi kan kumal saya ini adalah kumal syariat. Cuma kalau teman-teman ada yang kebetulan seperti ketemu Bang tadi itu, mereka bicara tentang torikoh, ya saya terima juga. Karena itu bagian dari cara kita belajar. Tadi ini kita sampai pada takbiratul ihram. Metode takbiratul ihram itu ada yang menggunakan nafas, ada yang saya ajarkan itu adalah tekniknya supaya kita tetap bisa melaksanakan itu secara khusyuk. Ya. Artinya apa? Yang pertama saya bilang adalah kita memahami apa yang kita bacakan. Jadi selain daripada membaca, pahami juga. Karena kalau kita baca saja, hanya sekedar menghafal, tidak menyambung ke hati, itu tidak bisa khusyuk. Begitu Bang Berlang. Jadi kita sampai pada pembahasan tentang mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu dilakukan di 3 tempat. Saat takbiratul ihram, saat kita akan ruku, dan saat kita berdiri untuk i'tidal. Pertanyaannya, sholatnya Nabi ada yang tahu nggak? Wallahualam bisawab. Sampai ini kami belajar tata cara soal apa namanya. Tidak ada lagi yang melihat Nabi sholat kan sekarang. Tidak. Itu kita hanya pelajari dari teks-teks. Gini, bukan melihat langsung Nabi sholat, tidak. Ada nggak yang tahu tata caranya Nabi sholat itu seperti apa? Kan tidak ada yang mengetahui. Ya ini yang mazhab itu, mazhab yang seperti saya. Ya mazhab 4 Nabi itu sudah mazhab 4 ya, itu. ya. Mazhab Ya, gurunya namanya Imam Ja'far Shadiq mengajarkan kepada satu-satu murid-muridnya. Imam Ja'far Shadiq mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-murid yang 4 ini turun 4 mazhab. Jadi kepala mazhab sebenarnya itu adalah Ja'far Shadiq. Yang saya pelajari ini tentang tata cara berdasarkan Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang saya buka ini. Namanya Sifat Salat Nabi. Ya. Seperti itu. Jadi
Tidak melenceng. Kalau sudah Seperti itu. kalau sudah Tidak ada yang lain-lain. pegang satu mazhab, apapun tidak melenceng dari Nabi itu. Kalau menurut saya, itu ya saya yakini. Jadi bukunya begini, nasab Bang. keilmuannya itu Saya sampai ke perlihatkan Nabi. Nah, saya perlihatkan Sanatnya bukunya. sampai ke Nabi. Sanatnya. Kalau dia belajar dari cara Imam Syafi'i, artinya apa? Saya rangkum. Ya, seperti ini misalnya. Itu bukunya Imam Syafi'i enggak? Cara, ya. Kalau Ini menurut buku Abang, itu. kalau buku langsung bukan. Buku yang Anda baca, menurut orang, ada orang yang menulis menurut Imam Syafi'i, kan dibukukan itu. Menurut orang itu, Iya benar. misalnya begini, saya kasih contoh. Bang, saya tanya bilang begini ya. Bang, abangku yang baik hati dan tidak sombong. Tidak mungkin bukunya Imam Syafi'i berbahasa Indonesia, Bang. Iya. Saya tidak tahu bahasa Arab. Abang suruh saya baca kitab kuning, saya nggak tahu. Gini, mungkin orang itu saya kasih nama saja Bang Rahman ya. Menuliskan kata Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i itu dibukukan tadi, buku yang Anda baca tadi. Gitu. Jadi tidak valid. Ya itu yang saya maksud ini. Ini bukunya. Sifat sholat Nabi Mazhab Syafi'i berdasarkan tulisan Sultan Adam. Begitu, Bang. Berarti menurut Sultan Adam, Imam Syafi'i berpendapat dibukukan buku itu. Jadi tidak valid. Referensinya pastikan di situ nanti akan mengutip hadis-hadis yang tentang Nabi sholat gitu. Kalau dia ketemu Imam Syafi'i, referensinya. kan tidak ketemu Jadi, Imam Syafi'i. ada literasinya. Innalillah. Abang, itu bukan satu-satunya buku yang saya pelajari tentang ini. Saya punya 40 sifat sholat Nabi. Saya makanya di sini saya tidak berpacu, saya bilang ya, abangku sayang, saya tidak mengacu kepada Imam Syafi'i saja. Sekarang begini, Saya juga Bang mengambil dari Andi, Imam Bang Hanafi. Andi. Yang saya mau tahu, Bang Andi sholat itu sekarang seperti apa? Gerakannya yang bagaimana? Karena kalau kita mengikuti hati, tidak ada mazhab lagi. Jadi begini, biar bagaimanapun juga kita tetap harus tahu gerakannya. Mazhab A, mazhab B, mazhab C, gerakannya seperti ini. Ya, betul. Karena beda-beda gerakannya ini. Allahu Akbar, tangan lurus. Oh, dari Hanafi. Betul. Allahu Akbar. Oh, bersedekap, cara Syafi'i. Begitu betul. saja. Itu aja. Tapi kalau sholat dia bilang Allahu Akbar, itu sudah dari mana? Kan begitu pertanyaannya. Ini Bang Andi, jika saya tanya seperti apa sholat, pasti tidak bisa menjawab. Gak tahu saya, Bang. Seperti apa itu Nabi itu bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti apa yang saya ajarkan sholat. Artinya melihat. Bisa melihat Rasulullah langsung, para sahabat. Kita melihat teks yang diriwayatkan sampai kepada kita. Kita pelajari, melihat dengan mata. Terus kita praktekkan semacam itu. Begitu Pak Bistrex. Ya begitu. Semacam itu aja. Iya. Mungkin Beruang Kutub. Mungkin Beruang Kutub punya guru. Terus Abang Beruang Kutub sendiri belajar sholat dari mana? Bang Beruang Kutub. Kalau saya ulang langsung. Tidak sholat. Saya tidak sholat, Bang. Sebentar. Oh, tidak sholat, ya udah dibawa aja. Ya, dibawa aja. Kalau nggak sholat, dibawa aja. Ya udah. Gini, Bang. Dibawa aja, ya udah. Turunin nggak sholat. Dibawa aja. Jangan, Nggak sholat buat apa? Hos, saya melihat tadi kesimpulan Kejam, itu semacam ini, Hos. Ini waktunya kejam. Jadi begini, Hos. Ya gimana Bang Mister? Ketika Memang waktunya saya kejam hari ini. ya harus kejam, Hos. Jadi begini, Hos. Ketika kita melihat Nabi, melihat Allah dan Nabi itu, Muhammad itu cahaya pertama. Akal ula, kalau di falsafah dibilang aklul ula, akal pertama untuk penciptaan makhluk-makhluk yang ada. Dalam sebuah riwayat dalam sebuah riwayat Sufia. Sudah, sabar. Turunkan lagi kalau dengar nggak dengar. Jadi turunkan aja. Muhammad itu adalah orang lagi bicara ula. ikut ngomong. Dia adalah akal pertama di dalam penciptaan alam semua itu.
Muhammad itu sebagai perantaranya yang pertama. Allah memberikan ada 41 hal, kecuali satu yang tidak diberikan, yaitu mim. Kata-kata mim itu memiliki jutaan misteri. Di antara satunya mumkinul wujud. Nah, nama Muhammad itu di dalam Al-Quran disebutkan di surat Shaf, ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Datang setelahnya diriwayatkan Nabi Isa nama Ahmad, bukan Muhammad ya, yang dikenal di zaman dulu. Di dalam Bang, riwayat, itu cerita, Bang. Itu sebentar untuk memahami itu. Datanglah di situ, kalau nggak sabar susah. Rasul dalam sebuah riwayat mengatakan, Ana Muhammad bila mim. Nama Ahmad, Ana Ahmad bila mim. Ketika Ahmad tanpa mim itu artinya Ahad, satu. Alangkah dekatnya Allah sama Rasul itu. Jadi semua harus berfokus ke situ. Ahad itu. Caranya sholat. Ya, memahami sholat itu, kata Rasulullah, memakai teori ihsan pertama untuk yang tinggi. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat engkau. Atau kau menganggap ini sholat yang terakhir, setelah ini nggak ada sholat lagi, baru timbul khusyuk. Itu saja dari saya. Sholat itu persaksianmu kepada Allah. Jadi tolong deh bagaimana cara mengerjakannya. Sholat itu persaksian kita kepada Allah. Jadi gimana cara mengerjakannya supaya kita dapat hikmah di sini? Di mana? Ya gini Mbak Ila, saya ingin bertanya. Di mana kalimat sholat itu persaksian dari Allah? Saya mau sholat, tapi saya tidak tahu seperti apa sholat. Saya bukan tanya gerakan sholat ya. Gerakan sholat itu kan berdiri, ruku, sujud sampai dengan salam. Nah saya bertanya seperti apa sholat? Ada rukunnya 13 itu. Anta budollah ka'anna katarong, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Setelah kalau kau tidak melihat, gak bisa dia melihat engkau. Dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu. Mr. X ini terlalu Ternyata ini orang halus semua ini. Mr. X jangan orang halus semua rupanya ini. Gini, ada nggak sholat? Jadi turun saja. Udah buat apa nanya sholat? Udah gak sholat pakai tanya sholat. Jangan gitu Bang, Jangan sholat. Dia mengikrarkan bahwa dia tidak sholat. Buat apa nanya masalah sholat? Udah jangan sholat aja. Tidak mungkin Bang seorang yang mendapatkan hidayah dia tidak sholat, itu saja. Yang diberikan hidayah itu adalah kasih Allah. Ila, bagaimana kau mau bilang hidayah? Dia sudah mengaku saya tidak sholat. Saya tidak sholat. Bercanda supaya iman goyang. Nah, itu ikrar dia itu menunjukkan bahwa syahadat. Seperti apa cara sholat? Dibawa aja. Orang yang tidak sholat bukan di rumah saya. Terlalu kejam kau ini. Lepas saya menjual. Keren, Dos. Ya. Jadi orang yang tidak sholat ngapain kita bertanya soal sholat? Jadi begitu ya. Jadi di sini pembahasan syariat, tata cara pelaksanaan. Pernah saya ikuti. Jadi yang saya bahas di sini saya ikuti Ustaz siapa namanya yang selalu mengajar yang kecil-kecil orangnya. Juta yang kecil. Adi Hidayat. Ya, Adi Hidayat. Lengkap caranya. Jadi hadis tentang empat mazhab ini dikupas satu-satu tentang dalil-dalil yang merujuk kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi empat-empatnya benar, Pandi. Dalam konteks hadis, ya ada hadis pendukung bahwa suatu ketika Rasulullah lurus tangannya, suatu ketika seperti Syafi'i, satu ketika seperti Hambali, Maliki, seperti itu dalam konteks ini. Nah, contoh di Arab Saudi, contoh saja. Kalau di Arab Saudi kan kita misalnya bersentuhan kan tidak batal wudhu, saudaraku. Coba pakai Syafi'i di sana. Mabuk kita pergi berwudhu bola balik ke kamar mandi untuk berwudhu. Tentu kita ganti mazhab karena situasi yang menghendaki seperti itu.
Nah, itulah salah satu keringanan kita sebagai umat Islam, bahwa bisa gunakan apa saja sesuai dengan hati-hati masing-masing. Oh, berarti dengan ini ya, dengan keadaannya ya, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Ustaz Abdul Somad kan waktu dia sekolah di Maroko, ya dia lurus tangan ke bawah. Tapi begitu pulang ke Indonesia, kembali ke Syafi'i. Karena jamaah yang ada di sana, di Riau, adalah Syafi'i semua. Pada saat dia lurus ke bawah, sendirinya yang salat seperti itu. Makanya Abdul Somad mengatakan bahwa tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Kan gitu. Seperti itu pemahaman saya. Saya pernah ikuti Adi Hidayat lengkap dalil yang mendukung bahwa 4 mazhab itu bersambung semua kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Tapi begini Bang, kalau yang saya dapat ya, karena saya kan orangnya tidak ada perantara ya, insya Allah. Jadi ketika waktu saya diajarkan tentang sholat, saya Sholat apa itu? Tidak ada perantara. Siapa diajarkan? Langsung. Siapa yang mengajarkan? Langsung Allah yang ngajarkan. Langsung. Iya. Siapa yang ngajarkan? Jibril. Siapa yang ngajarkan? Jibril. Ya, Oh, Jibril itu tidak datang Di mana setelah ketemunya Rasulullah Nabi? meninggal. Setelah Rasulullah meninggal tidak pernah datang lagi. Jangan hayal, Mbak. Nggak boleh. Begini Bang. Itu hayal. Jibril Hayal? sendiri bilang aku tidak pernah datang lagi setelah Rasulullah meninggal. Jadi hayal-hayalan Anda, perasaan Anda tinggal. Oh begitu ya. Iyalah, hayal itu. Oh begitu ya. Susah juga ya. Jadi Jibril lah. Jadi Jibril tuh nggak ada ya. Begini Bang ya. Ini Tunggu dulu. Jibril secara gaib itu. Tunggu dulu. Itu Jibril datang ke kita, dia pakai kelamin enggak? Enggak lah. Sejatinya setiap orang apa Bang dia? mempunyai sejati. Siapa sejati? Maksudnya sejatinya apa? Sejatiku itu ya begini Bang, sejati itu lahir batin. Jadi sebelum aku menjadi lahir, sebelum batinku berdiri, dia mengajarkanku. Begini tata cara sholat. Apa yang diajarkan? Bagaimana yang diajarkan? Coba kita Cara jelaskan. sholat lah, makanya tadi kita mau buka. Ya, bagaimana caranya? Tahan. Tunggu dulu, ada pembeliku lagi. Ya, jelaskan ya. Nanti kita tunggu berjual bagi dulu. Baru sebentar jelaskan. Caranya sholat ya. Ya, Masya Allah. Ini kita bersyukur ini ada orang yang mau mengajar kita tentang cara sholat. Bahaya ini Bang Andi, ini Jibril langsung ya. Habis itu ngaku Tuhan. Biasa ini. Tepuk sama Tuhan di Isra Mi'raj. Enggak apa-apa, kita Ini coba aku- Enggak apa-apa Bang. Kita dengar dulu. Bang Andi. Kita dengar dulu. Kita nyimak. Ya. Bentuk wanita atau laki-laki gitu katanya. Laki-laki coba tolong diam. diam-diam Laki-laki atau perempuan yang menyampaikan ajaran kepada dia itu yang kita tanyakan tadi. Saudaraku, biarkan kita Sebentar, makanya aku tanya, biarkan dulu, kita tunggu aja. Artinya apapun itu, jadikan sebagai pelajaran, tidak cocok bagi kita ya sudah tinggalkan. Selama dia tidak jahil gitu. Kalau dia masih mau menceritakan tentang sholat, kita dengarkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kalau sholatnya ini diajari oleh Jibril. Itu mending Bang. Tadi saya di room sebelah diajarkan langsung dari sang sumber. Itu yang luar biasa lagi ya, saya bilang. Itu baru malaikat Jibril perantara, ini sang Sudah sumber. begitu Bang, orang yang marifati itu langsung dengan sang sumber, tidak ada perantara. Cuman kita kan gak enak bilangnya langsung sang sumber, makanya kita berkata Jibril. Dari mana Masa Anda kita mau tahu langsung bahwa sang Anda sumber? dengan sumber itu dari mana Anda tahu? Bisa membuktikan Anda? Anda bisa membuktikan bahwa Anda dari sumber? Oke, sekarang saya mengikuti perkataan Sayyidina Ali. Tidak akan ku sembah Tuhan yang tidak ku kenal. Jadi gimana? Itu Imam Ali, Berarti bukan Anda. mengenal Tuhan Anda. Itu Imam Ali. Pak, Kalau ini, Pak. sholat ditarik panah-panah yang di badannya tidak merasa sakit. Kalau Anda masih ada menstruasi, nggak sholat. Saya bisa bikin darah saya berhenti walaupun sementara saya haid. Kamu apa? Nggak hayal. Oh, Rasul enggak, itu mengatakan nyata. itu hayal. Aku, Gak Bang, ada aku, nabi Bang, perempuan begini, itu Bang, gak ada. terserah Gak kamu ada bilang nabi hayal dan saya perempuan. tidak butuh
pembuktian darimu. Tetapi saya menjunjung tinggi Nggak namanya ada nabi kejujuran. perempuan. Pandi, stop dulu semua. Jangan dibantah dulu, biar aja dia bercerita dulu. Kalau memang benar, ya terserah aja. Dengarkan dulu Mbak, gimana itu cara? Tunggu, saya ada pembeli lagi. Makanya kalau semua bicara, jangan bicara. Iya aja Mbak. Tata cara sholat yang diajar itu kita dengarkan dulu gimana itu. Yang penting pendengar ini masalah nerima atau enggak tuh diam aja, nggak usah dibantah. Ya, Mr. X didengarkan dulu ya. Bukannya kita ini cuma ingin mendengarkan dulu bagaimana pendapat dia gitu. Terlepas dari itu mau diambil atau tidaknya kembali ke masing-masing. Simak dulu baik-baik apa perkataannya. Ya simak dulu ucapannya bagaimana. Saya turun dulu mau sholat ya. Masuk asar Jakarta ini. Oke. Oke, Oh Bang. ya sudah, silakan Bang. Ya. Terus saya pergi jemput anak buah ini. Saya lihat. Pak, kita dengar dulu. Saya juga penasaran ini. Ya. Saya habis dengar ini turun juga. Bagaimana caranya? Ya saya penasaran ini orang. Bagaimana seorang bisa bertemu Jibril, menyampaikan tata cara salat ini. Saya pengen tahu juga. Penasaran saya. Iya. Ada di zaman gini ya orang yang bisa ketemu langsung sama Jibril. Jelasnya itu mengada-ada. Iya. Itu kalau menurut saya nggak aneh. Orang bertemu Tuhan aja ada. Ya jelas itu mengada-ada. Barang sesuatu Bang kalau Jangan-jangan. Contohnya Jangan-jangan dia ada maksud. contohnya kayak sholat. Jangan-jangan dia ada maksud Kayak sholat Jibril. itu pasti bertemu Tuhan. Jangan-jangan dia ada maksud Jibril ini hasil halusinasi. Ya, hasil halusinasinya dia. Baru mengatakan bertemu dengan Jibril. Jangan-jangan lapar dia kan? Iya. Saat dia lapar, mimpi berhalusinasi. Atau lagi mungkin lagi merindukan suami, terus suaminya nggak ada, ya, dia bermimpi di situ. Bagiku tidak ada sesuatu kecuali Allah. Dengar baik-baik. Apa Silakan. Ketika kita ini ya, waktu kita sholat setelah wudhu seperti biasalah kita wudhu. Setelah itu, sebelum kita masuk waktu sholat, kita istighfar dulu, banyak-banyak istighfar. Nah, sudah ketika keyakinanmu sudah full untuk mempersembahkan kau punya jiwa dan raga, dirikan sholat. Pada waktu kau angkat takbir Allahu Akbar, itu kemana? Ketemu malaikat jadi mana? Hah? Tunggu dulu, ketemu malaikat jadi mana? Ketemu malaikat jadi mana? Pada waktu kita mendirikan sholat sudah tidak ada malaikat apa semua. Yang ada hanya dirimu. Katanya diajarkan malaikat. Oh, itu waktu Kukira kita malaikat yang ada ajarkan, meditasi. Dia mengajarkan Oh, begini meditasi cara bagaimana modelnya? mendirikan. Tunggu dulu. Saya ini pembeliku Ajaran banyak, meditasi guys. dari mana? Apa? Oh, bubar pakai dulu Tafakur paling itu guys. Nanti. meditasi. Meditasi itu. Rasulullah saja berjam-jam di Gua Hira, ngapain dia bikin? Coba. Ngapain dia bikin di Gua Hira? Ngapain dia di rumahnya dengan istrinya? Coba uraikan dulu saya itu. Apa dia bikin di Gua Hira? Bertafakur. Mbak itu saja syariat yang diajarkan Jibril Mbak bilang tadi itu tata cara sholat itu kami pengen tahu itu. Malam aja deh. Malam aja ya. Jam 11 lewat saya bisa masuk karena di sini setengah mati. Rupanya Pandi Iya. dia Oke lari lah kalau begitu. dia lari ke hu itu dihilangkan. Kenapa hu dihilangkan pada tak Allah? Hu dihilangkan melalui akbar karena hu itu menyebar ke seluruh alam semesta tanpa terjangkau. Itu namanya menyatukan Allah. Itu namanya menghilangkan hu. Tidak di. Itu Pak Rahman itu tahu itu. Itu dalam konsep tasawuf. Itu saya tahu. Oh, bukan dari anu. Tapi saya bukan. Oke, sama-sama kita tahu Pak Rahman. Saya dari Sama-sama kita tahu Pak Rahman. Ternyata begitu Jipale. Iya. Kukira saya cerita yang lain soal Jibril. Dari guru saya semua saja. saudaraku. Oke. Insyaallah. Ya, cukup. Kita sholat asar dulu. Saya belum sholat asar juga. Tadi ini hujan keras.